Saya pernah diajak oleh teman saya untuk ikut tafakur mempelajari tentang kalbu. Kalbu itu anjing. Kalbu terdiri dari lebih kurang 75 bab dalam waktu 1,5 tahun dan tak boleh putus. Bagaimana cara mensucikan hati berdasarkan Quran hadis. Sebelum saya ikut tafakur itu, saya bertanya-tanya dulu sama teman saya bagaimana pelajarannya mengenai kita harus sabar, ikhlas, cocoklah. Saya pikir, tapi ketika bab tentang Quran, teman saya itu bilang mereka hanya baca arti dari ayat Quran tanpa baca tulis Arabnya. Alasannya karena umur kita tak ada yang tahu. Kalau harus belajar baca Quran dulu, panjang pendek, tajwid, itu ini segala macam. Ini sosek. Ikut petunjuk ahlu sunnah wal jamaah, baca Quran pakai tajwid. Habis itu barulah baca 5 langkah. Pertama, dengar. Setelah dengar, baca. Setelah baca, paham. Setelah paham, amal. Setelah amal, ajar. 5 anak tangga. Keluar dari sebab itu, keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Apakah boleh apabila kita baca Quran, pahalanya kita niatkan untuk lebih dulu satu orang, misalnya untuk bapak, ibu, kakek, kakak? Boleh? Boleh. Mana dalilnya? 2 dalil. 2 dalil hadis, 1 dalil qiyas. Yang pertama, kata Nabi, kalau ada orang meninggal dunia, cepat-cepat kuburkan. Bacakan pada bagian kepalanya surat Al-Fatihah, pada bagian kakinya ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. 2. Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu berpesan, nanti kalau aku mati, bacakan di kuburku pangkal Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, ujung lillahi ma fis samawati sampai akhir. Dalil ketiga, Nabi menancapkan pelepah korma. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Namanya qiyas aulawi. 3. Apakah solat taubat itu pernah dilakukan Rasulullah? Saya dengar-dengar ceramah, katanya solat taubat itu tak ada. Ma min muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang berdosa, summa yatatahhar, kemudian dia bersuci, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosanya. Hadis sahih. Yang jadi masalah, semua orang nanya, dilakukan Nabi apa tidak? Dilakukan Nabi apa tidak? Dilakukan Nabi apa tidak? Orang yang bertanya mesti dilakukan Nabi, orang ini jahil tentang sunnah. Karena sunnah itu 3. Sunnah qauliyah, ucapan. Sunnah fi'liyah, perbuatan. Sunnah takririyah, ketetapan. Dia batasi hanya pada perbuatan, dia sudah membuang 2/3 sunnah. Qauliyah, fi'liyah, takririyah. Jadi tidak disyaratkan perbuatan Nabi. Bagaimana hukumnya seorang wanita hingga akhir hayatnya belum nikah? Bukan karena dia menolak nikah, mungkin tak dapat dia calon suami yang begitu banyak. Belum tak dapat. Kalau sudah usaha tak juga dapat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang sesuai kemampuannya. Maka hukum menikah itu sama macam hukum taklifi. Ada kalanya nikah itu haram. Nikah itu haram. Kenapa haram? Maaf cakap. Dia penyakit impoten. Sudah berobat tak sembuh-sembuh. Kalau dia nikah, haram hukumnya. Karena dia akan menganiaya istrinya. Yang wajib nikah itu siapa? Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang sudah mampu, falyatazawwaj, menikahlah. Mampu secara ekonomi, mampu secara fisik, mampu secara ilmu. Tahu dia hukum fikih nikah, sudah belajar nikah, mampu. Tapi jangan ditunggu harus kaya. Saya ini baru nikah setelah punya kepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi, kebun. Bukan itu maknanya. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Seandainya mereka susah miskin, Allah akan berikan mereka rezeki. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Maka menikahlah. Tapi andai dia tidak menikah, di dalam hatinya tak ada mengingkari, Nabi mengatakan bukan umatku, menolak nikah. Saya tak mau menikah. Nah itu baru. Faman raghiba an sunnati. Siapa yang menolak sunnahku falaysa minni, bukan umatku. Apakah dia nanti di akhirat ada di golongan umat Nabi Muhammad? Ya. Selama dia tidak menolak sunnah Nabi, dia tetap akan bersama. Buka kitab judulnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. 30 biografi ulama yang lebih memilih melajang daripada menikah. Ibnu Taimiyah sampai mati tak nikah. Imam Ibnu Taimiyah itu sampai mati tak menikah. Imam Nawawi sampai mati tak menikah. Imam Nawawi
Yang punya tafsir fi Zilalil Quran Said Qutb sampai mati tak menikah. Tapi mereka bukan menolak nikah, karena kalau Said Qutb menikah, dia tak mungkin nikah. Dia lebih lama di penjara daripada di luar. Dia akan menyiksa anak gadis. Maka yang sudah menikah, alhamdulillah. Yang belum, nikah.